Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel PM Channel ya. Ini sudah lama saya nggak bikin video. Kali ini ceritanya agak beda. Kali ini kita mau belajar Sansevieria dengan tokoh senior dari Madiun, dari kota saya. Ini beliau Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Bambang. Ini beliau Pak Bambang, tokoh senior di Sansevieria. Saya rasa semua orang Sanse di seluruh Indonesia mengenal beliau ya, karena penyilang juga, perawat yang hebat. Kita hari ini akan tanya-tanya ke beliau gimana ngerawat. Ini semua Sansevieria yang saya lihat di kebun beliau ini ya. Ini kayaknya 70% atau mungkin 80% adalah varigata. Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana ngerawat varigata. Yang bagus medianya apa. Ini apa nih Pak Bambang? Marcella. Marcella. Ya, Marsa sama Pingwin. Marsa Anjani sama Pingwicula. Pingwiculata. Ini silangan Bapak. Ya, ini namanya Marcella namanya. Namanya Marcella nih teman-teman, silangan dari Pak Bambang sendiri. Gede, ganteng banget ini. Gagahnya pol, warnanya daunnya gelap. Ini sudah lomba juga Pak ya? Sudah. Ikut lomba di mana ini Pak? Yang si Marcella ini? Pernah di Solo waktu 2020 di Solo. 2020. Ya, Kalau pernah di Semarang juga. oh, kalau ini Pak, ini yang depan saya ini Marsa Anjani. Ini Marco Polo ini. Marco Polo. Ya. Ini Marco Polo. Wah, tak kira Marsa Anjani rek. Karakternya beda. Ini silangan dari luar gitu. Dari luar Indonesia atau dari? Ya, mungkin dari Thailand ini, mungkin ya. Oh, belum tahu juga ya Pak ya. Ya. Karena tempo hari Kalau Marsa Anjani kan silangan yang dari Wonosobo. Pemulia dari Indonesia. Ya, dari makanya Wonosobo. tempo hari saya ketemu penyilangnya Marsa, saya tanya masalah Marco Polo ini bukan silangan dia. Oh, enggak. Ini apa ini Pak? Mana? Itu Celobita. Selomita. Tapi kok bentuknya beda ya Pak ya? Selomita kan ya. rada apa sih? Dan Rada. nanti ngipas. Oh, itu nanti ya, gedenya dia nanti ngipas. Celobita itu silangan dari Pak Pur Wonosobo. Pak Bambang, kalau pertumbuhan Sansevieria sendiri itu bagaimana Pak? Lambat apa? Ya tergantung jenisnya. Sansevieria itu ada yang lambat pertumbuhannya lama sekali, ada yang cepat. Semua tergantung medianya, Ya lingkungannya. Ya kalau pertumbuhan itu semua kesuburan itu kan tergantung dari perawatan ya. Perawatannya termasuk kita untuk media, untuk penyiraman, untuk suasana lingkungan, gitu. Ya. Tapi ada jenis-jenis Sansevieria memang lambat pertumbuhannya itu ada. Ada. Ada, lambat sekali ada. Jadi Kalau ini Pak yang di depan saya ini ini apa? ya. Ini apa? Salap, Salap. ya. Oh, salap. Samurai salap. Gitu. Samurai salap. Gede banget ini, liatin. Ini Gemuknya minta ampun loh Pak. Ini sebetulnya waktunya ganti media. Ini sudah waktunya ganti media. Sudah jenuh ya Pak. Ya, jangan di. Tapi ini gemuk-gemuk banget ini. Cuma warna hijaunya kan kurang muncul. Pak Bambang sendiri tuh loh kenal Sanse, jatuh cinta sama Sanse, ngerawat sampai sekarang tuh udah berapa tahun itu Pak? Ya mungkin kalau saya mulai kenal Sanse itu dari awal mungkin sekitar tahun 2006. 2006? 2006. Oh, mulai kenal Sanse. Cuman saat itu masih Ya, Sanse spesies ya Pak? Sanse lokal ya. Masih lokal ya? Lokal. Ya dulu lokal aja bangsa Laurenti. Yang sekarang di pinggir jalan itu ya Pak? Giant. Nggih. Saya sudah senang itu. Saya belum kenal teman-teman Sanse. Iya. Tapi setelah lama-lama mungkin 2008 saya mulai mengenal. Nah, saya mulai mengejar Ya. mengejar jenis-jenis Sanse itu. Tapi saat itu sudah ada hybrid Pak? Belum ada. Semua masih SP? Masih SP. Nggih. Pertama awal itu. Varigata aja masih jarang sekali. Langka. Dan harganya sudah mahal saat itu Pak? Mahal, hijauan aja mahal. Nggih. Ya, hijauan aja mahal jadi itu.
Oh, jadi dari 2006 terus nekunin Sanse. Ya seneng hobi coba. Hobi, memang dasarnya awalnya saking hobi kan. Ya seneng lihat Sansi itu kok kita tertarik. Nah itu saya lihat di belakang Bapak itu banyak sekali itu piala, itu ada dari Malang, Wonosobo, mana-mana. Terus yang di sebelah sini itu loh teman-teman, lihat itu rek, pialanya wakai gak karuan. Ya, Berarti itu ikut lomba terus ya Pak Bambang? Ya memang saya ini seneng lomba, jadi barang-barang yang saya rawat itu ya saya puas kalau bisa naik ke meja dapat ada nilainya, jadi saya merasa puas. Kalau menang atau kalah itu nomor 2 itu. Itu nomor 2 ya. Yang penting kita ikut lomba itu bisa ketemu teman. Teman silaturahmi ya, Pak. Kita bisa sharing, betul, bisa ngobrol, ketemu teman dari seluruh Indonesia, pencinta Sanse. Mungkin ada tanaman-tanaman baru kita bisa mengenal. Ya. Ini ngomong-ngomong, Bapak ini masih ingat nggak berapa jumlah piala yang punya ini, Pak? Wah, saya nggak pernah ngitung saya. Banyak loh teman-teman itu, pialanya itu di belakang itu dari Malang, dari Ngawi, tadi saya lihat Wonosobo, ada mana-mana lah banyak. Terlalu banyak air, medianya nggak poros, itu bisa mengakibatkan lonyot ya. Oh, lonyot. Ya. Berarti medianya itu harus benar-benar poros, artinya disiram tuh airnya langsung turun. Ya. Nah, niku kalau Pak Bambang pakai campuran apa Pak supaya gemuk? Karena tadi saya lihat gemuk-gemuk sehat-sehat itu loh Pak. Ya, saya iring lihatnya itu medianya Pak. Kalau untuk media itu alami aja ya. Yeah. Itu alami aja. Yang utama ya pasir Malang. Pasir Malang, oke. Saya campur sama sekem bakar. Sekem bakar. Ya, sama pupuk kandang, pupuk kambing itu. Nah, itu perbandingannya berapa Pak? Kalau saya pakai 1:1. Oh, jadi pasir Malang 1 gayung misalnya. Pupuknya mungkin pasir Malang 2, terus sekamnya 1,5. Oke. Pupuk kandangnya diperkirakan secukupnya. Oh, tapi pupuk kandangnya itu kotoran kambing yang sudah difermentasi. Fermentasi. Harus nggak Pak? Harus difermentasi karena kalau udah fermentasi kan panas ya. Kalau buatan fermentasi? Ya, panas. Takutnya nanti di tanaman ganggu. Jadi mau Sanse apa saja, jenis apa saja, hijauan atau variegata, medianya semua sama. Sama. Jangan takut sama pupuk itu variegata. Pupuk yang dimaksud kan si kambing ini kan Pak? Ya. Nggak pakai pupuk kimia Pak? Saya tidak. Misalnya NPK gitu. Saya tidak pernah pakai pupuk kimia. Oh, beliau tidak pernah pakai pupuk kimia. Ya. Baik pupuk daun yang semprot enggak juga? Tidak pernah. Terus perawatan hama? Teman saya yang bikin dari seperti ada jahe, ada rempah-rempah. Ada apa? Bawang merah. Oh ya, bawang ya. Jadi pakai itu disemprotkan. Pak Bambang, saya mau tanya nih Pak, kalau misalnya saya beli Sanse dari daerah-daerah, misalkan kayak Wonosobo, Malang gitu ya, itu kan daerah tinggi, suhunya mungkin juga dingin karena di gunung. Terus saya bawa ke Jakarta, padahal di Jakarta panas dan di tempat saya itu nggak ada atap polikarbonat beningnya, jadi panas mataharinya tuh langsung. Itu bagaimana treatmentnya Pak? Ya kalau mungkin kita beli dari daerah lain ya, dari daerah lain itu harus kita perlu penyesuaian dulu. Jangan langsung di umpamanya di odor langsung ditaruh di odor gitu. Jangan, harus kita sesuaikan dulu, mungkin diteduhkan dulu sampai 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan, dilihat pertumbuhannya gimana. Dia kalau sudah mulai ada pertumbuhan bagus, baru pelan-pelan dikeluarin, dilatih istilahnya. Dilatih. Tapi pada akhirnya bisa full sun, full rain. Bisa. Tapi harus dibiasakan dulu, dilatih dulu. Nanti kalau langsung ya pasti gosong ya. Kalau misalnya gini Pak, saya punya Sanse yang udah gosong, ya udahlah saya anggap Sanse rusak. Udah soalnya saya taruh di full sun, full rain, kan terus keluar anaknya. Ya. Berarti anaknya itu udah adaptasi dengan lingkungan yang panas itu. Yang baru. Dia nggak akan gosong. Nggak akan gosong kalau dia dari kecil. Karena dia udah terlatih di area itu ya. Oke Pak Bambang, sekarang kita pindah topik nih Pak, untuk variegata nih Pak. Kalau setahu saya, karena saya juga awam di Sanse, untuk di pasar
Sanse yang variegata itu kan masih tetap diminati, Pak. Artinya peminatnya banyak sekali. Iya. Tapi kita tidak bisa menciptakan agar sanse kita itu variegata. Tidak bisa diciptakan kan variegata itu. Ya bisa diciptakan. Asalnya varigata ini kan semua itu kan dari hijau. Ya, dari hijauan, nggih. Terus Dari hijauan, tinggal kita proses. terus kalau saya pengen jadi variegata, Ya kita cari itu lagi draw ya. Kita oh cari gitu ya. Keberuntungan ya, Pak. keberuntungan dari Iya, stek iya. daun ya. Stek daun. Nah, dan kan kita punya satu pohon aja, kita stekin daunnya bisa keluar. Kalau misalnya kayak ini nih, Pak. Ini kan daunnya variegata. Hmm. Terus saya potekin, kemudian saya tanam daunnya saja, stek daun ceritanya. Itu berapa potensi jadi variegata, Pak? Ya gini, kita juga gambling ya kalau dari varigata, dari daun varigata itu ya mungkin 50% 50%. Ya. 50% Hijau. bisa varigata, 50% itu ke kuning atau ke hijau. Kuning artinya? Kuning, yang kuning, jadi golden, jadi kuning. Nah, kuning ini kan nggak bisa ditanam, nggak bisa. Kalau gini nih, Pak, seperti yang saya lihat di depan saya ini, bisa nggak kita ciriin mana nanti daun-daun ini yang bisa menghasilkan variegata yang anakan yang bagus? Ya ini gini, ini kalau ini Bisa ya, diciri nggak itu, Pak? kalau Maksudnya ini yang ditandai. bentuk varigatanya gini nih, Ah. ini banyak kalau jadi bagus ini. Karena varigatanya kan nah, seriata ya, Striata di setiap daun. di setiap daun ya. Kalau misalnya daunnya, misalnya nih ada salah satu daun sini, misalkan itu hijau semua, Pak. Ya kalau kita Itu setek, kalau kita setek nanti keluarnya yang dari hijau ya, keluarnya hijau nanti. Keluarnya hijau. Hijau. Kalau dia keluarnya stolennya itu dari Stolennya yang keluar hijau. dari yang warna hijau, Ya keluarnya hijau. keluarnya hijau. Kalau stolennya di kuning, Di kuning, nggak kuning. dia potensi Semua variegata. Potensi varigata bisa atau kuning golden bisa. Oh. Kalau ini misalnya nih, Pak, untuk variegata. Ini misalnya sudah ada anaknya di samping. Dan anaknya tuh kebetulan variegata juga. Kan pangkal induknya sama anaknya ini kan ada stolennya, Pak. Iya. Ada stolennya. Padahal stolennya itu membawa variegata misalkan. Varigata. Nah, itu di mana saya harus potong si stolen itu? Ya kalau sudah waktu motong, stolennya kalau bisa disisakan di induknya. Jadi motongnya di dekat anaknya. Di dekat anaknya. Jika itu variegata ya, Pak ya. Ya. Kenapa harus begitu, Pak? Ya itu nanti kemungkinan besar dari stolen itu bisa keluar lagi, anak lagi dari stolennya itu. Stolennya sudah dipotong nih ceritanya, Pak, di sisi anaknya. Ya. Kan masih tersisa di nempel di induknya stolennya. Induknya, Itu ya. stolen itu nanti bisa keluar anak lagi. Anaknya. Ini pengalaman saya ya. Ya, ya, pengalaman, makanya kan ini pengalaman Ini Bapak nih, Bapak udah lama. pengalaman saya itu, Oh. saya sering menemukan itu. Terus stolen yang tadi sudah dipotong nantinya keluar anak, itu potensinya juga variegata. Banyak varigatanya. Oh, karena memang sebelumnya memang dia bawa variegata. Variegata. Kalau misalnya dia hijau, Pak, hijauan, anaknya tuh keluarnya hijauan. Hijau nanti ya keluarnya hijau. Nah, terus saya motongnya di mana? Di Si stolennya itu, aja, Pak. dibuang sekali. Stolennya di induknya itu biar nggak keluar hijaunya lagi. Oh, jadi kalau keluar induknya variegata, tapi anaknya keluar hijauan, Iya. mendingan saya potong stolennya tuh di sisi Dekat- induknya, dekat induknya, ya. biar nggak muncul lagi. Toh nanti muncul juga tetap hijau lagi, Pak. Hijau lagi kebanyakan gitu. Iya, iya. Ini dari pengalaman Bapak seperti itu ya. Ya, itu dari pengalaman saya. Oh. Wah, ini anu, Pak, pengetahuan yang mungkin nggak banyak ya orang mengerti Kalau orang ya. sudah hobi pasti tahu semua. Oh, iya, iya, iya. Nah, yang sudah hobi kadang-kadang yang nggak tahu ini ya pemula-pemula. Ya kayak saya. Pemula-pemula ini kan mungkin baru dia menjajaki, Oh. lihat sansi kok bagus, Hmm. ya, tertarik. Nah, Kalau variegata model-model begini nih jelek ngeblok. ngeblok namanya, Pak. Iya. Ini kurang bagus. Ini aurea apa ini kurang bagus kayak gini. Makanya itu dijubles itu supaya beranak. Ya beranak mengharapkan anaknya lebih bagus. Ya. Nah, yang bagus itu adalah yang strip-strip atau apa istilahnya striata. Ya istilahnya striata. Jadi kita dapat acuan itu kalau varigata kalau bisa
hijau sama kuningnya itu 50% 50%, dibagi rata gitu. Nah ini, Dianakkan ini. oh dianakkan. Ini maco kan Pak? Ya. Ini silangan Boncel Pupamon ini Bang. Boncel kali Pupamon. Pupamon. Pak Bambang masih ingat nggak ini Bapak silangin tahun berapa gitu? Ini mungkin 3-4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu. Iya. Soalnya ini kan sudah banyak di pasaran Pak dan cukup terkenal ini si maco ini. Karakternya itu 4 tahun yang lalu. Ya. gede-gede. Paling lama 5 tahun lah. Terus ini ya teman-teman, ada lagi silangan beliau ditaruh di bawah ini, belum dipasarkan juga, belum dikasih nama juga. Ini juga, ini lupa Pak ya, apa sama apa juga ya? Itu hidupnya mungkin Personi Serikaton. Ini Personi kali Serikaton. Terus pokoknya kalau main ke Madiun, monggo mampir tempat beliau, belajar sanse banyak gak karuan. Po. Terus ini yang Bapak pegang ini, apa namanya apa ini Pak? Sempat saya kasih nama, masih nunggu ini. berarti Pak Bambang yang menyilangkan dia itu? Ya. Oh, ini teman-teman ada silangan beliau lagi, bentuknya cantik banget. Waduh, terus apa garis-garisnya itu apa sih namanya, cross bending ya? Iya. Tuh dia kayak apa ya, ngipas sempurna. Belum dikasih nama nih Pak ya? Belum. Tapi Bapak ingat nggak indukannya apa sama apa? Udah nggak inget. Terlalu lama. Bang. Saking banyaknya. Ini cuma satu aja Pak? Ada 2. Belum dipasarkan? Belum dipasarkan. Belum dipasarkan bos, jadi jangan berharap. Kawan-kawan ya, jadi beliau ini nggak cuma beli ngerawat di setting untuk lomba, tapi juga sangat profesional di penyilangan sanse. Jadi sanse yang beredar di pasar tuh beberapa ternyata beliaulah yang nyilang, dan masih banyak silangan di kebun beliau yang belum dikasih nama. Pak Bambang, untuk penyilangan yang saat ini silangan Bapak nih, yang sudah dikenal di Indonesia itu apa Pak? Jenis apa Pak? Ya sementara ini ya seperti maco. Oh maco ya, maco saya ingat. Oh itu maco Bapak yang silang? Ya Marcella, ada Widuri. wah saya nggak kenal namanya. Isabella. Ya banyak sebetulnya, cuma kita belum banyak juga yang tidak keluar. Nah jadi ini kawan-kawan ya, ada contoh Isabella mana, yang Widuri mana, saya kurang gitu paham. Ini yang Widuri yang mana Pak? Ini Widuri, ini silangan Bapak? Iya. Ini sudah perform macernya atau masih? Ya sudah performnya ini. Itu sudah perform. Oke, ini silangan Bapak Widuri. Terus kemudian ini mutasian dari Ya, si Widuri. Saya mutasi atau gimana, diam-diam saya dapat ini, muncul ini gitu loh, dari kecil. Dari anakan? Ya dari anak kecil itu saya lihat kok ada beda nih, beda satu ini. Terus ini dikasih nama Ya Isabella. mungkin sama indukannya sama, beda biji atau gimana gitu loh. Ini yang saya tidak jelas ini, tapi muncul ini. Ini udah diperbanyak Pak? Kalau si Isabella ini? Sudah ada. Sudah dipasarkan juga? Sudah ada keluar itu. Jadi ntar kawan-kawan kalau ada yang mau tertarik, tanya-tanya harga, ukuran, jenis dan sebagainya, WA aja ke beliau ya. Ntar saya kasih nomor WA-nya beliau. Jadi hari ini saya bikin vlog, kita nggak ngomongin harga, kita ngomongin perawatan sama jenis sansevieria. Silakan di WA ke beliau aja. Ini cantik sekali cross bendingnya ya Pak ya. Bagus ya. Ini juga sudah dewasa ini ya? Ini sudah. Ini besar lagi. Cuma ini sudah matur yang ini. Sudah ikut kontes Pak? Ini sudah ikut kontes, pernah kontes. Sudah pernah kontes? Sudah pernah kontes. Cuman belum. Masih kecil ya, kecilnya ya. Oh, kalau gedenya ini malah belum lagi ya? Belum. Oh. Terus ini Pak, untuk yang terakhir yang saya belajar sama Bapak ini, apa ini kira-kira pesan Bapak ke penggemar sansevieria atau calon penggemar sansevieria Pak?
Ya karena penggemar Sansevieria pasti semua sudah tahu ya, pasti dia mencintai Sansevieria ya. Iya. Nah, kalau calon-calon ini kan aku masih belajar ya. Oh. Nah, belajar dan juga pengen ngerti Sansevieria itu bagaimana. Soalnya Sansevieria itu unik, unik dan juga banyak jenisnya. Banyak karakter-karakter. Banyak karakter-karakter yang unik ya. Oh. Ya. Terus pesan itu ke pemula seperti saya gini, Ya, syaratnya ya mencintai dulu ya Pak. ya harus cinta dulu. Kalau cinta baru ngerti nanti, baru memahami. Terus saran Bapak juga belinya sebaiknya yang kecil saja karena terkait adaptasi lingkungan gitu ya. Ya kalau saya sebagai pemula ya pilih-pilih, belajar pilih yang sudah tahu karakternya yang disukai. Baru kita cari yang kecil, dipiara dari awal. Karena tempatnya kan pasti beda. Ya. Jadi kalau dari awal ini kan lingkungannya bisa adaptasi langsung. Nanti besarnya kan Cari referensi gedenya kayak gimana gitu. ya tahu besarnya dulu. Nah, seperti ini umpamanya ini besarnya, oh saya cocok besarnya. Ada yang kecil nggak Pak? Nah, kita ambil yang kecil. Nanti kalau kita ambil yang besar gini, mungkin dipindah di sana, mungkin akan berubah. Karena Ngikuti lingkungan beda, rumah itu. ya. Apik-apik banget loh kawan-kawan ini. Ini kalau secara misalnya dihitung gitu mungkin ribuan kali ya Pak. Sekak cover ngitung rek. Umpel-umpelan banyak dan bagus-bagus. Kadang-kadang saya nama aja bingung. Namanya bingung kebanyakan.